Hai, bicara soal industri olahraga tentunya saat ini banyak banget improve baru di Indonesia, mulai dari hiburan dan juga sport digabung menjadi sportstainment. Nah, di Solo sedang ada pelaku usaha baru yang muncul untuk pertama kalinya dan tentunya sekarang dia lagi ada di sebelah saya. Siap. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Karel Hendika, si paling olahraga, dan ini dia adalah Agnia Paramarta. Siap, halo bro. Halo, sehat, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Harus rutin berolahraga, ya. Kamu juga nih. Yoi. Badan Aku makin juga fit kayaknya. harus berolahraga ya tentunya. Oke. By the way, di belakang kan ada lapangan olahraga nih. Yes. Tapi sebelum mengulik Ini lebih jauh, lapangan apa nih? ini Tenis? lapangan mini soccer Oh, dong, bro. mini soccer. Mini Oke. soccer. Tapi sebelum bahas mini soccer lebih jauh nih, aku Siap. pengen tanya. Agnia sendiri hobi olahraga? Oh iya no, jelas no. Nah, olahraga apa itu? Paling hobi emang sepak bola, ya. Basicnya emang olahraga. Cuma saya itu suka olahraga yang challenging juga gitu ya, yang rame-rame game gitu. Ya salah satunya sepak bola. Jadi sepak bola merupakan olahraga rutin juga dari teman-teman juga, termasuk saya juga, kurang lebih kayak gitu. Oke, tapi dari kecil emang suka olahraga ya? Dari kecil gara-gara diajakin bapak nonton bola gitu ya, lama-lama terstimulasi juga suka tentang dunia sepak bola, akhirnya main sepak bola dari kecil gitu. Oke, wah itu ingat nggak tuh pertama kali diajak nonton bola siapa versus siapa? Kalau pertama kali nonton bola sih nggak inget gitu ya, cuma yang menentukan gue suka klub apa itu gue inget. Gue kan suka klub Chelsea gitu ya. Chelsea. Gue pertama suka klub Chelsea itu gara-gara diajakin nonton di Cafe Embargo dulu di Manahan namanya. Sekarang mungkin udah ganti jadi Kan Goreng Cianjur kalau nggak salah. Dulu masih namanya Embargo. Dulu ada nonton bareng Liga Inggris. Chelsea masih Drogba tuh. Oh, ya. masih Drogba ya? Ngegolin, menang. Nah dari situ tuh terstimulasi nih. Kayak klub paling bagus saat itu Chelsea. Sampai sekarang ke bawahnya adalah tim favorit adalah Chelsea. Chelsea. Walaupun sekarang udah nggak ada Drogba ya. Iya, walaupun udah nggak ada Drogba. Tapi tetap cinta Chelsea tetap ya? cinta Chelsea. Oke, Gitu. sip. Keren banget ya. Oke, nah ini kan masalah ngomongin bola. Dikit-dikit nih ya. Ada nggak sih kayak mimpi, wah kayaknya Chelsea kalau misalkan line up-nya begini, keren nih. Ada nggak? Ya. Gitu? Pasti sih ya, namanya juga fans itu pasti punya iming-iming atau impian line up-nya untuk klub tercintanya gitu ya. Kalau Chelsea sendiri so far sih menurutku ini lagi keok ya sebenarnya ya, lagi papan tengah gitu ya. Tapi berharapnya sih ke depan dengan owner baru ini ya kan, si Todd Bowley, ya tim Chelsea bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, berarti kalau nama-nama belum tentu ya, karena relatif ya itu. Ya relatif lah. Dan apalagi kan pemain-pemain muda juga banyak ternyata. Banyak, ya. Mesti banyak pemain betul. berbakat yang ya mungkin setahun 2 tahun selalu bermunculan terus gitu. Tapi untuk striker favorit di Chelsea siapa tuh? Striker favorit kalau ngomongin dari dulu sampai sekarang gitu ya, tetap yang paling depan sih Drogba gitu ya. Drogba ya? Si All the Pandai time? Gading, all the time gitu ya. Oke. Sampai sekarang belum dapat striker yang setara lah atau bisa konsisten seperti Drogba gitu. Siap. Oke. Nah, terus untuk Agnia sendiri nih, hobi main bola kan ya? Yes. Hobi ya, sampai bikin mini soccer. Siap. Nah itu kalau kamu main bola, lebih cenderung jadi striker, atau jadi back, atau jadi pemain tengah, atau kiper tuh? Ya. Fun fact-nya adalah pas kecil tuh bingung, pengen jadi kiper karena tinggi kan saya waktu itu tinggi, pengen jadi kiper atau mau jadi striker bisa ngegolin terus gitu ya. Saya mikir wah kalau jadi kiper jarang disorot nih ya di belakang gawang terus gitu kan. Kalau jadi striker bisa ngegolin dapat applause banyak. Iya, dapat tepuk tangan gitu kan. Akhirnya saya nentuin lah jadi striker aja yang tugasnya ngegolin bola gitu. Walaupun sebenarnya lari juga nggak kenceng-kenceng amat gua gitu. Yang penting bisa jebol gawang gitu. Jadi striker lah kira-kira. Oke. Tapi kiper pernah, back pernah? Iya, dulu waktu kecil. Oh ya, fun fact juga. Dulu SD gue di SD Al-Firdaus gitu ya. Fun fact adalah gue tuh orangnya yang setiap break sekolah, break jam pelajaran, itu kan anak-anak boleh main bola di lapangan sekolah gitu ya. Nah, fun fact-nya adalah semua kelas boleh main bola kecuali kelas gue. Kenapa tuh? Karena terlalu jago atau? Bukan, karena gue udah wanti-wanti sama guru sekolah gitu ya.
Kalau yang kelasnya ada aknya itu jadi nggak kondusif main bolanya. Karena apa? Karena gue selalu berkeringetan dan sebagainya. Jadi kalau break jam pelajaran, teman-teman langsung main bola nih. Nah, kalau ada gue tuh langsung kayak langsung gue berkeringat dan sebagainya. Terus kayak apa ya, guru pembina atau apa ya sebutannya dulu ya di kelas itu ya, wali kelas gitu ya. Wali kelas sempat bilang pokoknya di jam pelajaran, break jam pelajaran di kelas ini nggak boleh main bola gitu. Itu sampai 3 kelas kali berturut-turut, pokoknya yang di kelas ada gua nggak boleh main bola. Padahal kelas lain tuh boleh main bola selama jam break sekolah gitu. Jadi kalau pas jam break sekolah di kelas gue cuma bisa nonton doang dari atas gitu. Yang lain pada main bola asik-asik gitu kan. Kelas gue ya paling bisa mainnya abis pulang sekolah gitu kurang lebih. Tapi kan biasanya kan waktu sekolah itu ada turnamen antar kelas tuh. Betul. Menangan dong kelasmu ya berarti? Nyebutnya itu apa ya? Kelas meeting. Kelas ya meeting kan? kayak gitu kan. Malah nggak pernah menang. Malah nggak pernah menang. Karena tim gue cupu-cupu pada gitu. Jadi ya emang antusiasnya besar tapi nggak pernah menang karena mungkin ada kakak tingkat yang lebih jago atau yang kurang lebih seperti itu. Oke, ini sedikit ngomongin industri sepak bola di Solo. Siap. Kalau dari sudut pandang kamu sendiri itu gimana nih? Sudut pandang dari istilahnya warga Solo lah ya, tentang sepak bola di Solo itu kayak gimana? Oh pengen tahu deh. Ya kalau kita ngeliat beberapa tahun belakang gitu ya, sebenarnya animo antusias sepak bola masyarakat Solo cukup tinggi gitu ya. Kita bisa ngeliat bahwa di Solo ini ada supporter fanatik Pasopati gitu ya, teman-teman tahu semua yang cukup fanatik, cukup banyak juga pengikutnya ya, yang nggak kalah dengan Jackmania, Viking Persib maupun Bonek Surabaya gitu ya. Jadi memang Solo ini antusias terhadap sepak bola cukup besar. Apalagi ditambah dengan tim utamanya ya, Persis Solo ketika beberapa tahun terakhir sudah mulai ada perbaruan manajemen gitu ya. Hasilnya udah terlihat bahwa masuk ke Liga 1 gitu ya, rebranding dan bagus gitu ya. Otomatis antusias masyarakat untuk datang ke stadion, nonton bareng, beli jersey itu juga semakin meningkat. Jadi kita lihat bahwa memang khususnya di Manahan ini sebagai komplek olahraga juga mulai kebentuk nih. Kalau ada pertandingan otomatis supporter datang semua gitu ya, jualan jersey gitu-gitu. Jadi kita lihat bahwa memang industri sepak bola Indonesia, apalagi di Solo, ini juga sudah mulai berkembang ke arah baik. Apalagi setelah pandemi gitu ya, orang 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini momentumnya untuk jalan lebih baik gitu. Oke, berarti lebih positif ya? Lebih positif. Bukan positif COVID, tapi lebih positif gerakannya. Betul, iya. Oke. Nah, cukup COVID kemarin aja. Ya cukup kemarin lah. Sekarang udah mulai stabil, perekonomian juga udah mulai pelan-pelan naik. Betul. Nah, ini kan Aknya ini selaku pelaku mini soccer nih ya, pengusaha yang berkecimpung di dunia olahraga juga lah. Nah, kenapa sih awal mulanya kamu bisa kepikiran, wah kira-kira kalau di Solo ada mini soccer bakal keren nih? Atau gimana gitu? Kira-kira awalnya piye? Jadi awalnya adalah kita kemarin sekolah di Jakarta gitu ya. Awal tahun, mungkin ya tengah tahun kemarin lah, 2022 gitu. Kita di Jakarta, terus lihat gitu, kok ada lapangan mini soccer juga gitu di daerah Kemang gitu, tengah kota gitu kan. Kok menarik sepertinya, dan banyak juga yang main gitu ya, jam prime time kayak gini. Nah, kita lihat bahwa kita karena lahir dan besar di Solo gitu ya, kita ngeliat di Solo belum ada lapangan mini soccer gitu ya, which is masih lapangan sepak bola 11 lawan 11 gitu ya, lapangan desa dan sebagainya. Kita lihat ada momentum nih, ada peluang. Sebenarnya bisa nggak sih kita duplikat konsep ini, kita bawa ke Solo gitu ya. Itu wacana gitu ya. Terus dari situ mulai pembahasan, coba cari gambar-gambar gitu ya, cari arsitek, akhirnya udah dapet, kita eksekusi. Akhirnya kurang lebih dari ide bulan Mei gitu ya, kemudian Juli masuk proses konstruksi dan sebagainya, ya Januari udah selesai. Alhamdulillah. Yang seperti kita lihat sekarang ini ya, keren. Urban Soccer. Kenapa namanya Urban Soccer Field? Karena kenapa namanya Urban Soccer Field gitu ya? Karena namanya yang pertama adalah urban gitu ya. Urban artinya kan kota gitu ya, masyarakat kota. Jadi yang membedakan antara sepak bola dan mini soccer itu adalah terlepas dari ukuran lapangannya gitu ya. Jadi namanya urban adalah ya karena kita memang di tengah kota, memanfaatkan lahan yang ada gitu ya. Makanya kita sebut adalah Urban Soccer Field gitu. Jadi
memang olahraga untuk masyarakat kota yang mungkin selain sepak bola 11-11 mereka juga bisa fun di mini soccer kita ini juga. Oke, Jadi memang konsepnya adalah urban atau masyarakat kota itu sendiri. menarik banget sih, dan kalau dilihat-lihat emang yang menikmati lapangan ini juga masyarakat kota Solo sendiri. Ya kan? Betul. Solo dan sekitarnya lah. Solo dan sekitarnya, karena kan Solo itu emang Solo Raya lah. Ya, Lebih ya, tepatnya ya, itu ya. emang banyak banget lah, Betul. luas jangkauannya. Ya. Tapi oke sih, urban soccer itu termasuk oke kalau menurutku. Kalau karena kamu lihat tempatnya- gimana nih sekeliling dengan konsep seperti ini? Konsepnya keren, Iya. keren ijo-ijo gitu Iya, kan. Bikin iya, kita itu apa ya? Ijo itu kan kayak warna yang bisa bikin kita tuh lebih semangat gitu. Teduh gitu Teduh ya. gitu kan. Kalau mata capek ngelihat ijo-ijo kan jadi refreshing. Karena kayak duit gitu ya, hijau-hijau Kayak juga duit ya. ijo-ijo gitu kan. Kemarin opening gimana? So far asik ya? Kemarin opening oke sih. Oh, iya, Dan kebetulan aku juga datang ya. Main Terima ya? kasih undangannya. Main. Juga, sempat menikmati lapangannya juga. iya. Tapi emang rumputnya enak ya, diinjek-injek ya. Iya, iya, iya. Itu dapat dari mana tuh? Jadi kalau ngomongin tentang fasilitas juga di sini gitu ya, kita di Urban Soccer Field memang rumput yang menggunakan grade FIFA Quality. FIFA Quality. Gitu. Jadi kita juga sambil belajar-belajar kemarin ternyata juga rumput sintetis banyak macamnya gitu. Ya, kita pilih yang memang yang top grade FIFA Quality gitu. Itu berarti di atasnya PSSI Quality ya? Iya, PSSI, ini FIFA Quality. Gitu, Oke. kurang lebih. Menarik banget. Nah. Menarik. Tapi gimana kira-kira? Untuk bulan ini termasuk padat atau enggak? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Antusias sepak bola di Solo itu cukup tinggi. Bahkan sebelum opening pun gitu ya, saya belum melakukan promo ke mana-mana gitu ya. Itu banyak orang yang sudah DM gitu, Mas kapan opening, Mas kapan bisa dibuat main, info membernya dong, harga sewanya dan sebagainya, itu banyak gitu. DM udah mungkin hampir 50 orang gitu ya. Padahal waktu itu ya masih dalam proses konstruksi, lapangan belum pembangunan jadi ya. gitu ya. Dan mungkin udah kebentuk gara-gara udah full jaring, mungkin orang ngiranya adalah lapangan bola atau lapangan tenis dan segala macam gitu kan. Nah, jadi antusiasnya cukup tinggi gitu. Karena ada yang ngira lapangan tenis. Ada yang kira lapangan tenis gitu, makanya saya juga kaget gitu ya. Dikira lapangan tenis karena ukurannya sebenarnya nggak terlalu besar gitu Iya. kan. Kita ini ukuran 55 kali 24. Banyak yang ngira nih pertamanya sebelum digelar rumput itu adalah lapangan tenis gitu. Tapi setelah digelar rumput sintetis dikasih gawang gitu, nah, mulai sadar bahwa ini adalah mini soccer. Mini soccer. Pertama di kota Solo. Ya, pertama kalinya. Pertama The kalinya. first ya berarti ya. First in town. Wih, keren banget nih. Tapi emang aku ngelihat Instagramnya Urban Soccer sendiri itu emang rame ya. Story-nya itu selalu titik-titik kayak Oh, iya. story selebgram gitu. Iya. Jadi memang itu strategi marketingnya kami juga, apalagi kita di bisnis B2C gitu ya, retail gitu. Jadi kita emang harus gimana caranya trafficnya tinggi, exposure-nya tinggi, ya salah satu dengan sosial media juga harus rutin aktif juga dengan konten, story dan sebagainya. Gitu. Karena kembali lagi kita segmennya adalah masyarakat urban gitu. Pinginnya masyarakat Solo ini selain mereka bisa menyalurkan hobinya, mereka juga bisa sehat juga ya. Mereka bisa nongkrong di sini juga, bawa pacar keluarga bisa nongkrong di kafe sini juga. Jadi ini yang mau kita hidupkan gitu kurang lebih. Betul nih, betul. Jadi pacarnya bisa ngelihat Iya. cowoknya main bola Iya, betul. sambil minum kopi atau Iya, sambil iya. snacking dikit-dikit gitu kan. Iya. Bagus sih. Nah, Bagus. Boleh Carol kalau misalkan pacarnya Carol lagi main bola, pacarnya bisa nongkrong di sini dan sebagainya. Wah, itu betul. sip gitu. Ya kan? Iya. Atau pacarku main bola, aku nongkrong di sini. Gitu kan. Kebalik ya, malah kamu yang Kebalik nongkrong gitu kan. kopi ya. Betul. Bukan yang main bola ya. Iya. Tapi belum ada sini, coba tim cewek yang main bola. Nah, ini tunggu nih tim cewek-cewek yang bakal mau main bola nih ya. Betul. Itu bakal menarik nih buat kampanye kita juga ya. Mungkin tim cewek mau main bola, silahkan join, kita kasih diskon khusus nantinya. Khusus cewek gitu ya. Tapi bakal unik pastinya kalau ada tim cewek yang main bola di sini. Gitu. Iya dong. Ya. Bakal berisik. Kenapa itu? Kan tiap nendang pasti ada suaranya gitu. Apa? Suara ya? Gitu. Bukan. Iya. Tapi kamu di sini terus atau di Iya. sini tiap sore? Atau? Kalau pagi sampai siang di kantor sebelah gitu ya, sama teman-teman lo ngerjain event gitu ya. Kemudian seminggu 2 kali saya juga muter di kantor yang lain juga. Kemudian malam karena di sini jam operasional prime time adalah malam gitu ya, which is jam
4 ke bawah gitu ya. Nah, saya menyempatkan untuk mampir ke sini gitu sambil lihat flow operasional teman-teman, sambil ada customer kita ajak ngobrol, Mas gimana, komentar dan sebagainya. Jadi tetap kita pantau. Siap. Menarik ya. Berarti kamu tetap turun langsung, menyapa orang-orang yang pengen olahraga di sini, gitu kan? Betul. Bagus. Ya kemarin juga ada beberapa dari customer gitu ya, dari Nasmoko, dari Alila, macam-macam mereka nanya, ya mau nggak mau harus kita yang servis bro ya. Om yuk member di sini segala macem, nah, kayak gitu-gitu tugasnya kita supaya mereka jadi customer loyal kita juga, gitu kurang lebih. Siap. Tapi kalau untuk yang main di sini kan udah banyak nih ya. Ada nggak sih beberapa orang yang istilahnya itu kayak orang-orang hebat nih, mungkin pemain bola beneran, main bola di sini gitu, itu ada nggak tuh? Kalau ngomongin mini soccer ini sebenarnya fun fact juga, saya juga baru tahu gitu ya. Kalau orang yang sudah sering main di 11 lawan 11 lapangan besar gitu ya, itu sebenarnya mereka agak agak kurang atau cenderung mereka main emang di lapangan besar gitu, jarang untuk main di lapangan mini soccer atau futsal gitu. Jadi saya juga sambil belajar ternyata. Makanya segmen mini soccer ini adalah untuk let's say orang habis pulang kerja, instansi dan sebagainya yang mereka suka hobi bola gitu ya. Cuma kalau lapangan besar mereka terlalu capek, besar gitu. Nah ini solusinya adalah ini jadi wahana solusi mereka untuk tetap menyalurkan hobinya tapi dengan stamina yang mungkin lebih terjangkau kayak gitu. Jadi lebih kecil kayak gitu. Jadi memang pemain bola yang profesional sempat kemarin ada gitu ya, pas opening gitu, tim sebelah gitu ya, nyebut Toho gitu ya. Mereka ada pemain naturalisasi juga gitu ya, pemain dari Persis gitu, Valeron dan siapa gitu ya. Ya itu mereka main cukup bagus juga gitu ya. Nah, tapi harapannya nanti bakal aku undang lagi nih pemain-pemain nasional, pemain-pemain Persis atau siapapun untuk berpartisipasi meramaikan lapangan baru ini juga. Pemain-pemain bola wanita juga ya? Pemain bola wanita juga. Nah itu belum ketemu nih, siapa asosiasinya, apa klubnya, nanti sambil kita cari. Sambil kita cari ya. Oke. Paling jago kayaknya. Oke, siap. Banget hal yang bisa dibahas dari itu gitu kan. Sangat banyak kan ya. Tapi anak-anak muda zaman sekarang itu ya, kayak bisa dibilang banyak pelaku sportstainment juga kayak kamu di Solo ini bikin acara-acara yang istilahnya tuh menarik gitu loh. Jadi kayak perpaduan antara hiburan dan juga olahraga. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana tentang hal itu? Oke, sebenarnya itu menarik sekali gitu ya. Apalagi memang target pasarnya adalah anak-anak milenial which is 20 until 30 gitu ya. Di mana mereka yang sering nonton YouTube dan sebagainya gitu kan. Itu menurutku suatu terobosan yang menarik juga, apalagi kemarin sempat ada acara juga dari dari Vindes dan sebagainya gitu ya. Jadi dampaknya cukup luar biasa. Ketika mereka membuat acara tiba-tiba tenis gitu ya. Sorry ya nyebut merek sebelah gitu ya. Antusias tenis langsung meningkat semua. Orang pada nyewa lapangan tenis gitu ya. Penjualan raket langsung naik. Iya, kemudian pas tepok bulu atau apa gitu ya. Orang-orang langsung pada FOMO semua, pada sewa lapangan bulu tangkis. Termasuk teman-teman lu kreatif nih, langsung pada main bulu tangkis sebulan, habis itu pada enggak main lagi nih. Kayak gitu. Nah, jadi harapannya adalah ketika kita membuat acara seperti itu gitu ya, kita bisa membawa dampak ke sekitar juga. Dampaknya apa? Selain mereka terhibur dengan acara, mereka bisa termotivasi untuk berolahraga dan hidup sehat. Jadi dampaknya sangat positif lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kira-kira ada nggak kepikiran kamu pengen bikin hal-hal yang seperti itu? Misal tiba-tiba main di Urban Cafe, malah main di Urban Cafe. Tiba-tiba main di Urban Soccer, atau tiba-tiba ngopi di Urban Cafe, atau gimana tuh? Ada nggak tuh? Pasti kepikiran juga. Jadi memang pada prinsipnya adalah kita itu, gue nyebutnya adalah semangat muda untuk berkarya gitu ya. Jadi selama kita masih muda, kita explore aja. Kita harus buat konten, harus buat program, harus buat karya gitu. Ya salah satunya kayak yang tadi Mas bilang, buat konsep acara, sportainment kayak gitu. Pastinya kita bakal ada rencana mau buat kayak gitu, tinggal kita bakal cari nih stakeholder apa yang bisa kita ajak kerjasama gitu ya, partner siapa yang mau ada kerjasama, kita masih open gitu ya.
untuk buat acara ini supaya bisa lebih optimal, kurang lebih seperti itu. Harapannya tentu seperti yang tadi saya bilang, adanya acara ini, adanya program sportainment ini nantinya bakal membawa dampak juga ke sekitar kayak gitu. Dan tentunya masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Solo ya, itu bisa memanfaatkan juga, menikmati juga, Ya, dan merasakan juga positifnya. Betul. Ya kan, ikut di event sportainment-nya. Event sportainment. Kayak Kita rencana Maret atau mungkin habis Lebaran bakal buat event juga, mini turnamen gitu Mini ya. turnamen. Lebih ke anak-anak under 12, umur 12. Under 12? Jadi anak-anak yang mungkin masih SSB gitu-gitu ya. Kita bakal buat turnamen juga nantinya mungkin setelah Lebaran. Supaya bibit-bibit muda ini tetap kita jaga gitu ya. Harapannya seperti itu. Kemudian nanti setelah yang turnamen anak U12 kita bakal buat mini turnamen untuk komunitas-komunitas fun football di Solo Raya. Jadi kita pengen juga ajak silaturahmi gitu ya, kenal sama komunitas 1, komunitas 2 gitu ya. Jadi sepak bola sebenarnya not just a football gitu ya, not just a sport, tapi sebagai tempat untuk networking juga. Betul. Kenal sama si A, kenal sama si B, itu ya tempat di sepak bola ini karena hobi. Orang hobinya apa, jadi nyatu semua di sini. Betul. Nah, itu yang pengen kita wadahkan gitu ya. Komunitas-komunitas anak sepak bola kita jadi satukan untuk ngadain mini turnamen dengan konsep tetap fun football gitu. Jadi bukan yang terlalu serius, gaprak-gaprakan, tackle-tackle enggak gitu. Emosi terus. Kita yang penting adalah fun football aja di sini. Oke. Tapi kita buat mini turnamen, kurang lebih seperti itu nanti. Menarik banget ya. Berarti sepak bola itu menyatukan berbagai perbedaan. Betul. Gara-gara hobi, itu kita jadi dekat. Betul. Keren. Makanya sekarang anak-anak muda gitu ya, kalian harus punya hobi gitu ya. Selain kalian punya pekerjaan, skill dan sebagainya, wajib gitu ya. Tapi kalian juga harus punya hobi sebagai penyimbang kalian, work-life balance gitu ya. Work-life balance. Kerja terlalu banyak juga nggak sehat ya. Hobi terlalu banyak juga nggak balance gitu kan. Jadi memang harus seimbang lah antara pekerjaan sama hobi. Nah, hobi salah satunya adalah sepak bola. Sepak bola. Ya, tapi sepak bola juga nggak bisa main sendiri, butuh tim. Butuh tim. Seenggaknya kan. Ya, betul. Itu asik sih. Makanya abis ini kamu buat tim nih ya, Look FC atau apa gitu ya. Iya, betul. Supaya ya rame-rame aja gitu, fun-fun aja. Sekarang lagi banyak gitu anak-anak pada buat tim apa gitu ya. Ya mungkin skillnya sih 1-5% gitu ya. Tapi mungkin konten atau gayanya adalah 90% gitu. Oh, itu timku banget itu. Timku banget itu. Kamu kalau main bola jadi apa nih? Kiper, back atau striker? Aku maju mundur sih. Maju mundur kayak Maju apa mundur itu? cantik aja. Oke. Tapi boleh lah kalau misalkan ada turnamen di Urban Soccer, tim Look diundang. Siap. Tim Look diajak main ya, walaupun kita banyak gaya gitu kan. Tapi kan jangan kayak opening kemarin ya. Aduh, kita tuh ya untung skor masih agak-agak mirip gitu ya. Cuma kalau kita mainnya kurang latihan lagi, takutnya kita malah dipermalukan kan, jadi nggak enak gitu, ya. Tapi tuh ada salah satu orang di tim Look itu bilang yang penting gaya. Yang penting gaya. Yang penting itu gaya sama skill ya harus 11-12. Ya, harus 11-12. Jangan gaya doang, harus skill. Kalau musuh ngegolin, kita juga harus selebrasi. Jadi musuh senang, kita juga ikut senang. Kan fun ya. Fun kayak gitu. Oke. Nah, lanjut nih. Dari sudut pandang kamu nih. Ini kan kamu udah bikin Urban Soccer, terus kamu udah punya istilahnya goals nih ya, untuk goals yang positif lah, kayak tadi yang kamu bilang. Kira-kira kedepannya gimana nih? Harapannya untuk Urban Soccer, apakah ada bakal ada Urban Soccer lain? Maksudnya kayak cabangmu gitu, Urban Soccer di mana gitu atau gimana? Jadi ini sebenarnya prototipe juga ya, Urban Soccer Field, karena first in town, pertama di kota Solo gitu ya. Jadi ini jadi momentum juga untuk sepak bola di Solo Raya gitu ya. Nah, harapannya adalah kita tetap pingin nantinya ada Urban Soccer Field di kota A, kota B, ya, di Bali atau di mana gitu, kita tetap open gitu. Jadi silakan kalau misalnya ada teman-teman atau partner yang pingin mau bisa bekerja sama gitu ya dengan konsep sportainment kayak gini gitu ya, kita membuka gitu ya untuk ya kita juga harus ekspansi nantinya. Urban Soccer Field ada di mana-mana juga. Betul. Tapi sebenarnya banyak ya bibit-bibit unggul dari Solo itu. Ya. Yang sebenarnya tuh mereka tuh kedepannya bisa jadi orang hebat. Ya. Makanya kalau dari sudut pandangku sendiri dengan adanya mini soccer ini,
bisa ngebikin orang-orang itu kayak wah ternyata lapangan bola itu Ya. sebagus ini gitu. Ya. Banyak. Bahkan kemarin ada beberapa customer juga orang walk in datang ke sini mau ngasih anaknya untuk SSB di sini. Padahal kita belum punya SSB di sini. Jadi mereka datang udah bawa anaknya, ini udah bisa ada SSB enggak? Mohon maaf Pak, kita belum ada SSB gitu. Kita baru penyewaan lapangan gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya lapangan ini dengan fasilitas bagus, harapannya ya anak-anak muda jadi semakin termotivasi juga, mulai terprogram juga jangka panjang dan sebagainya gitu kan. Jadi nanti suatu saat bisa membanggakan nama timnas Indonesia juga seperti Timnas Indonesia, Persis Solo gitu Persis kan. Solo gitu. Dan Urban Soccer Fit. Urban Soccer Fit. Kalau ditanya kenapa bisa masuk timnas Indonesia, kalau mereka ditarik ulur ke belakang alasannya karena main di Urban Soccer Field. Nah itu kan jadi cerita yang unik. Betul. For the first time ya. For the first time. Di tempat pertamanya, Ya. di tempat berdirinya pertama kali Ya. mini soccer di Solo. Keren banget, keren. Cukup cerita yang cukup menginspirasi juga. Siap. Dilihat dari feedback masyarakat Solo sendiri cukup antusias ya dengan adanya mini soccer ini. Ya. Terus sedikit dari aku, Ya. kalau misalkan aku main di sini, ada nggak yang berani melawan timku? Oh ya. Banyak sih, kemarin ada beberapa di DM Instagram tuh banyak yang nyariin musuh gitu ya. Banyak yang admin tolong carikan musuh sparring dong dan sebagainya. Cuman kadang kalau mereka cari sparring mungkin carinya yang selevel atau yang mainnya bagus-bagus juga gitu kan. Jadi masih kita filter nih mana yang bisa kita ajak main bareng, mana yang bener main serius dan sebagainya gitu kan. Jadi banyak teman-teman di sini karena sudah kebentuk ekosistemnya juga, komunitas-komunitas udah pada member di sini. Jadi kalau mau cari lawan, mau cari teman main gitu, kita bisa. Dan kita juga nanti ada program namanya Open Play gitu. Jadi ini adalah sebagai solusi untuk orang yang mungkin rantau di Solo, belum punya teman gitu ya, pengen main bola tapi nggak punya teman, nggak punya klub gitu ya. Nah kita buat program namanya Open Play. Jadi anyone can join gitu, siapapun boleh ikut gitu ya. Kita jalin silaturahmi, kenal satu sama lain. Jadi memang slot terbatas, let's say 25-30 orang, tapi siapapun can join the game gitu. Jadi bakal buat seperti itu nantinya. Berarti ini lapangan tiap hari dipakai terus ya? Ya, kita operasional Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Dari jam 6 sampai jam 12 malam. Tapi ada nggak sih jam-jam tertentu yang dipilih oleh orang-orang gitu? Kalau kita ngelihat, ini kan baru buka 2 minggu ini ya, kita ngelihat kalau tarik garis mundur, di jam 4 ke bawah itu selalu full. Selalu full ya? Jam setengah 4, jam setengah 7, jam setengah 9 itu selalu full gitu. Jadi rata-rata orang booking juga mungkin hamin seminggu dan sebagainya untuk jadwalnya mereka gitu. Memang yang paling jam prime time kita nyebutnya adalah sore, karena mungkin orang habis pulang kerja gitu kan, refreshing sama teman-teman kantor, kemudian mereka bisa main habis pulang kerja langsung main di sini gitu sih kurang lebih. Oke. Wah ini menarik banget ceritanya. Ya. Yang juga ditunggu event dari mini soccer-nya. Siap. Ditunggu juga program Bicara Live for the next event-nya gitu ya. Oke, siap. Ditunggu aja. Ya. Bentar lagi bakal tayang di YouTube-nya Bicara Live. Pokoknya. Jadi kamu kalau pengen lihat lagi, oke lah. Bisa. Oke, thank you. Oke. Aknya. Siap. Thank you banget karena udah mengizinkan aku menginjak-injak rumput yang di sana. Aman. Naik ke atas ini juga ya. Thank you banget. Kafenya keren. Siap. Lapangannya keren juga gitu kan. Sip. Thank you. Oke. Mungkin sekian podcast dari Bicara Live. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya dan sampai jumpa.